Halo saudara-saudara, hari ini saya hadir di sini di Melayu TV nak nginfokan tentang film apa sih yang lagi hype di Indonesia. Ada dua film yang menurut saya cukup good untuk ditonton. Pertama, ada film dari Indonesia, yaitu Air Mata di Ujung Sejadah. Dan yang kedua, ini film dari luar negeri, yaitu Live. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kalau Mbak yang tetap ingin mengambil Baskara dari kami, akan banyak hati yang hancur di rumah ini. Dia anak kandung saya. Ada darah dan daging saya mengalir di tubuhnya. Tapi ada keringat dan air mata saya yang menemaninya selama 7 tahun. Dia mau mengambil Baskara. Aku nggak tahu. Dia bilang dia cuma mau ketemu sama anaknya. Anak kita, Mai. Baskara itu rezeki dari Allah. Kalau diambil, kita harus ikhlas. Kira-kira pernah nggak kepikiran kalau mungkin kita ini bukan anak dari orang tua kita? Ini pikiran random sih, yang mungkin muncul abis nonton film dengan kisah yang sama. Nah, kita lagi pada nonton film apa nih? Series atau apa yang lagi hits? Hari ini, kami nak spill sedikit cerita di sebuah film Indonesia, yaitu film Air Mata di Ujung Sejadah, yang rilis pada akhir tahun 2023. Film Air Mata di Ujung Sajadah adalah film Indonesia yang menjadi urutan pertama di 10 teratas. Film ini merupakan sebuah film drama keluarga yang menceritakan perjuangan seorang perempuan untuk keluar dari kesedihan akibat ditinggal mati oleh suami dan anak bayinya. Tapi faktanya, meninggalnya bayi ibu tersebut adalah akal-akalan dari orang tuanya sendiri. Orang tua tersebut merasa bahwa anaknya belum sanggup untuk membesarkan seorang bayi karena belum mencapai cita-citanya sendiri. Bayi tersebut dianggap sudah meninggal, padahal diberikan kepada orang lain. Film ini diperankan oleh beberapa karakter penting, antara lain Titi Kamal sebagai Akila, Citra Kirana sebagai Yumna, Fedi Nuril sebagai Arif, Muhammad Fakih Alaidrus sebagai Baskara, Yeni Rohman sebagai Eyang Murni, Mbok Tun sebagai Mbok Tun, dan Tuti Kirana sebagai Halimah. Awal mula dikisahkan bahwa seorang perempuan memiliki seorang kekasih yang dia sembunyikan dari ibunya sendiri. Dia merahasiakan kekasihnya karena dia sudah tahu bahwa ibunya ini tidak akan menerima latar belakang suaminya. Akhirnya, dia memutuskan untuk menikah tanpa restu orang tuanya. Pernikahan tersebut berjalan dengan bahagia, walaupun tanpa restu ibunya. Hanya saja, ketika Akila, sang tokoh perempuan yang diperankan oleh Titi Kamal tadi, positif hamil, suaminya, si Arfan, yang diperankan oleh Krisdiana Baharudin, meninggal akibat kecelakaan motor. Akila berhasil bertahan hidup sendiri dalam kondisi hamil. Walaupun di pertengahan film, dia harus kembali ke rumah dan meminta bantuan ibunya untuk proses bersalinan bayinya. Ketika bayinya sudah lahir, ternyata penderitaan Akila tidak berhenti. Bayi yang dilahirkannya diberikan ibunya kepada orang lain. Hal ini dilakukan katanya demi masa depan Akila yang lebih cerah. Mengingat Akila masih muda dan belum sempat menggapai cita-citanya. Akila dibohongi oleh ibunya yang menceritakan bahwa anak yang dilahirkannya sudah meninggal dunia. Akila pun melanjutkan hidup yang diinginkan ibunya untuk dirinya. Hingga akhirnya, beberapa tahun kemudian, ibunya mengatakan hal yang sebenarnya terjadi tentang bayinya. Akila pun langsung mencari keberadaan anaknya. Bagaimana kelanjutan kisah selanjutnya? Film ini bisa disaksikan di OTT Netflix atau platform film online lainnya. Okay, guys, listen up. Our next score is going to be our biggest yet. Nice. $500 million in gold is on its way to a terrorist cell. And the gold needs to disappear. What's your plan? It just hasn't been done before. Let's treat it like any other lift. We need to blend in. Too much? Are you going for Gandalf the Grey? Find a weakness. Yes! You think you can fly it? I guess we find out tomorrow. Go! No. Film Live menceritakan seorang pencuri profesional yang dibujuk mantan pacarnya yang merupakan seorang Interpol untuk melakukan pencurian besar bersama krunya pada penerbangan dari London ke Zurich. Film ini diperankan oleh beberapa tokoh penting, antara lain Kevin Hart sebagai Cyrus, Gugum Batoro sebagai Abby, Sam Worthington sebagai Huxley, Vincent D'Onofrio sebagai Denton, Ursula Corbero sebagai Camilla, Billy Magnussen sebagai Magnus, Yoon Ji Kim sebagai Misan, Ivey Kalra sebagai Luke, dan Jin Rino sebagai
Jorgensen. Cyrus, seorang tokoh yang merupakan seorang pencuri profesional, memiliki mantan seorang Interpol, yaitu Abby. Abby dimandatkan oleh atasannya untuk meminta bantuan kepada Cyrus, mantan pacarnya tersebut, untuk melakukan pencurian demi mensukseskan misi atasannya, yaitu mencuri emas seharga $500 miliar. Ini adalah sebuah misi besar. Mereka semua akan mencuri emas dari pencuri profesional lain yang lebih kejam dan bisa merenggut nyawa orang banyak demi keuntungan diri sendiri. Semua rencana sudah dipikirkan dengan matang. Setiap tantangan yang diperkirakan akan terjadi sudah ada solusinya. Namun, semua berubah ketika ternyata penerbangan emas tersebut dipercepat dan salah satu tim mereka, yaitu si Luke, membatalkan untuk ikut membantu misi tersebut di waktu eksekusi. Kira-kira apakah mereka berhasil dalam menuntaskan misi besar dan penuh risiko tersebut? Film Lift bisa disaksikan di OTT Netflix. Saya pamit undur diri. Tonton terus program Dah Tahu Ke? Yuk kita sama-sama cari tahu. Di Melayu TV, kita serupa.